Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kebang sentralan yang terdiri dari dua subbab. Kita langsung saja masuk pada subbab yang pertama, yaitu hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan lembaga internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yaitu yang pertama, sebagai counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN. Yang kedua, sebagai pemegang kas pemerintah. Dan yang ketiga, dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditor luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional daerah. Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang yang pertama, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Dan yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan bank. Dan yang terakhir, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional antara lain The Southeast Asian Central Banks Research and Training Center, yang disingkat dengan SEACEN Center, The Southeast Asian, New Zealand, and Australia Forum of Banking Supervision, atau yang disingkat dengan SEANZA. Selanjutnya, The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Banks, yang disingkat dengan EMEAP. Selanjutnya, Asian Central Bank Forum, yang disingkat dengan ACBF. Dan yang terakhir, Bank for International Settlement, yang disingkat dengan BIS. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu evolusi Bank Indonesia. Kelembagaan bank sentral di Indonesia dimulai dengan pendirian Dadavash Bank yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini. Dadavash Bank didirikan tahun 1822 sebagai bank komersial. Tahun 1828 pertama kali memperoleh hak oktroi atau hak mengedarkan uang dari pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada 1 Januari 1828 sampai 31 Maret 1921 sebagai bank sirkulasi gulden atau mata uang Belanda untuk wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1922, melalui penetapan Undang-Undang Dadavash Bank Wet, fungsinya diperluas, yaitu antara lain, yang pertama mengeluarkan uang kertas bank, kedua memberikan layanan jasa bank seperti pengiriman uang, rekening giro atau deposito, negosiasi wesel luar negeri, kredit, dan diskonto wesel luar negeri. Ketiga, menjadi kasir pemerintah dan memberikan kredit kepada pemerintah. Keempat, menyelenggarakan clearing antar bank. Dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan bank. Setelah mempelajari dua subbab tadi, dapat disimpulkan bahwa Bank sentral berperan sebagai pengendali kebijakan moneter dan penjaga stabilitas ekonomi. Di tingkat domestik, bank sentral bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter. Kerjasama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tingkat internasional, Bank sentral menjalin hubungan dengan beberapa bank, contohnya Bank Dunia dan Bank for International Settlements atau yang disingkat dengan BIS. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan global, menanggapi krisis keuangan, serta membangun kebijakan yang sejalan dengan tren ekonomi internasional. Sebagai bank sentral di Indonesia,
Bank Indonesia telah mengalami evolusi penting dalam sejarahnya. Sejak didirikan, Bank Indonesia awalnya berfungsi sebagai bank sentral dan bank komersial hingga Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999 memisahkan fungsinya sebagai bank sentral independen yang terlepas dari intervensi politik. Peran utama Bank Indonesia sekarang adalah menjaga stabilitas moneter, mengelola inflasi, serta mengawasi sistem pembayaran. Dalam evolusinya, Bank Indonesia juga semakin memperkuat kerangka kerja tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan kinerja yang lebih baik dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, masukan, ataupun saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, atau bisa juga mengirimkan direct message atau DM ke akun Instagram saya, yaitu @claudiamariela. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.